Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore semuanya. Kembali lagi di Siniar Podcast Dispersif Tuban bersama saya Azara Videla dari SMK Negeri 1 Tuban. Nah, teman-teman pasti penasaran banget nih, hari ini kita mau membahas apa sih? Dan di sini saya sudah bersama Ibu Guru cantik dari SMK Negeri 1 Tuban. Selamat sore Bu Mita. Selamat sore Mbak Dila. Gimana nih Bu kabarnya hari ini di Jumat ini? Gimana? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Penuh berkah. Alhamdulillah. Jumat, Iya betul sekali, Jumat berkah gitu. Siap. Bu Mita mungkin boleh perkenalan dulu ke teman-teman. Oh ya, seperti yang kita tahu nama saya Paramita. Saya salah satu pengabdi di SMK Negeri 1 Tuban, yang mana saya diberikan amanat untuk menjadi pembimbing atau konselor di SMK Negeri 1 Tuban. Baik, jadi Bu Mita dikenal sebagai salah satu ibu guru BK gitu ya Bu ya. Betul. Teman-teman. Baik. Nah teman-teman, hari ini kita akan sharing banyak ya, nggak sedikit ini sama Bu Mita tentang pembekalan remaja untuk tahun 2045 yang katanya di tahun 2045 ini merupakan tahun emasnya Indonesia ya Bu ya. Wow, katanya ya. Katanya. Nah, yang pertama Bu, langsung ke persoalan pertama aja Bu. Kenapa ada soal-soal di sini? Ada soal-soal. UN ini. Ya, gimana? Nah, menurut Bu Mita ya, apa aja sih yang harus kita miliki sebagai generasi muda untuk menghadapi tahun 2045 ini Bu? Emangnya di tahun 2045 ada apaan ya Mbak ya? Ada apa Bu? Ada apa? Apa ada? Ada. Apa aja ada ya? Iya, apa aja ada. Ada apa Mbak Dela di tahun 2045 ini? Ya, katanya di tahun 2045 ini kan ada yang namanya Industri 5.0 Bu itu. Apa itu Bu? 5.0. 5.0. Kemarin baru 4. 4, sekarang sudah ke 5. 5. Ya. Satu minggu lagi 10. Oke. Apa yang diperlukan remaja? Remaja ya pada Khususnya untuk menghadapi industri 5.0. Sebelumnya Mbak Dila tahu industri 5.0 itu apa? sejujurnya saya tidak tahu. Sama. Sedikit yang saya tahu ya. Jadi dunia ini kan terus berkembang, bukan hanya dunia ini, semuanya, semua hal itu terus berkembang, termasuk juga berat badan saya yang terus berkembang ke samping, kanan dan kiri. Jadi dulu di awal peradaban itu kita sebutnya 1.0. Iya, betul. Nah, di situ kalau nggak salah itu biasa difamiliarkan dengan namanya mekanisasi. Disitulah ditemukan pertama kali mesin uap, kalau nggak salah ya, bisa jadi salah paling. Kalau nggak salah berarti betul Bu. Jadi di situ tenaga yang awalnya, jadi sebelum ada 1.0 itu, sebelumnya nggak ada mesin apa-apa tuh Mbak. Katanya gitu, kata nenek saya ini. Jadi semuanya itu mengandalkan otot. Misalkan ada tenaga tuh tenaga angin, palingan kayak gitu. Nah, kemudian di awal teknologi itu yang disebut 1.0 itu mulai ditemukan mesin uap. Jadi di situ waktu itu udah heboh banget tuh. Wah, kok ono ya kayak gini gumun kan. Nah, ternyata mesin uap itu pun belum menjawab kebutuhan dari masyarakat gitu. Seiring dengan berkembangnya zaman, pemikiran pun juga berkembang, mereka merasa ada banyak hal yang nggak efektif gitu. Nah, pada akhirnya orang yang awalnya berjalan kaki pakai sepeda kemudian mulai mengenal kendaraan bermotor. Nah, di situ kemudian terjadi industri besar-besaran di transportasi, mobil dan sepeda motor. Nah, ternyata ditemukan kesulitan. Kalau mau bikin mobil itu masangnya gimana, bikinnya kayak gimana. Nah, waktu itu satu orang pekerja itu harus misalkan kayak gini nih, masang skrup sendiri, masang lampu sendiri, masang selebor sendiri ibaratnya ya, itu dilakukan oleh satu orang pekerja. Jadi kalau misalkan kita punya 1.000 orang pekerja, 1.000 orang ini harus menguasai skill dari awal membuat kendaraan hingga akhir membuat kendaraan. Nah, ini dipandang sangat merepotkan. Nah, ini kan mikir ya, karena kita dibekali dengan otak ini.
otak ya. Nah akhirnya mikir gimana nih caranya biar lebih efektif, efisien, hemat tenaga, waktu dan biaya. Nah, akhirnya berkembang tuh, kita menginjak akhirnya ke 2.0. 2.0 itu mulai mengembangkan assembly lines atau mesin assembling. Ya. Mbak Dila tahu mesin assembling? Pernah dengar tapi nggak tahu seperti apa mesinnya. Kayak misalkan kalau misalkan di kayak eskalator ini berjalan kayak gitu loh. Tapi itu tuh diaplikasikan nggak di tangga gitu. Nah di pabrik yang kayak kita misalkan rotinya tuh bisa jalan sendiri ke sana, terus nanti ada yang emas, ada yang kayak gitu loh. Nah itu yang namanya assembly lines. Jadi lebih hemat waktu, biaya, tenaga, karena satu karyawan itu hanya cukup menguasai satu kemampuan. Misalkan saya tinggal nongkrong di sini nih, saya tinggal bagian apa ya, ngelapi spion misalkan. Mbak Dila nongkrong di sini yang bagian masang apa gitu. Ini sudah jalan gitu pakai kayak sabuk yang berjalan gitu loh. Nah itu di era 2.0. Kemudian berkembang lagi dong, tetap dinilai nggak efektif loh, semuanya masih dilakukan oleh pekerja manusia. Nah akhirnya berkembang ke 3.0. Di situ sudah mulai digitalisasi. Singkatnya 3.0 ini mulai berubahnya zaman analog ke zaman digital kayak gitu. Nah di sini udah mulai banyak profesi yang berganti gitu. Ada profesi yang muncul, ada profesi yang hilang. Nah, sekarang ini kita di 4.0. betul, kita di 4.0. Tuker aja Pak, saya hostnya loh. Ya, kita sekarang di 4.0, di mana kita ini diselimuti oleh teknologi lah, istilahnya seperti itu. Jadi sudah mulai berkembang tentang AI, artificial intelligence, kemudian Internet of Things. Jadi kayak itu kita udah nggak bisa hidup nih kalau misalkan tanpa internet gitu. Udah mulai ada penyimpanan di big data gitu, ada Google Drive, ada cloud, semacam-macam buah apalah itu, sampean yang lebih paham ini. Nah kayak gitu. Nah masalahnya perkembangan teknologi di sini udah pesat banget. Cuman nanti kalau ada muncul pemikiran kalau misalkan nih perkembangan teknologi itu sepesat ini dan nggak ada kontrol atau nggak ada mekanisasi yang jelas, manajerialisasi yang bagus, nantinya kita yang akan diperbudak oleh teknologi gitu. Makanya nanti gambaran di 5.0 itu adalah kita berdampingan dengan teknologi dan tetap bertahan berdampingan dengan teknologi. Jangan sampai teknologi ini kemudian kapasitasnya di atas kita yang akhirnya kita yang menjadi budak dari mereka gitu. Bagaimana itu mekanismenya itu belum tahu ya, karena belum jadi. Nah, pertanyaannya tadi apa yang perlu dipersiapkan? Tentunya di sini kalau misalkan disederhanakan aja ya, ada tiga aja. Yang pertama itu adalah kognitif, yang kedua soft skill, yang ketiga teknologi sendiri itu tentunya. Jadi kognitif di sini itu bagaimana anak-anak termasuk Mbak Dela bisa, jadi gini, kita pahami dulu kalau pinter itu bukan yang nilainya bagus ya. Kalau di kelas kamu yang disebut pinter yang kayak gimana? Yang nilainya bagus. Oh iya. Kebanyakan kita memang begitu. Iya memang kebanyakan dari kita anak yang peringkat satu itu artinya nilainya terbaik di kelas ya. Itu sudah pasti pintar. Berarti yang paling pintar itu yang peringkat satu itu paling pintar karena nilainya paling bagus. Nah sebenarnya ini yang ditanya itu pintar apa? Pintar itu kan juga luas. Kalau misalkan pintar dalam hal kognitif yang digunakan untuk menghadapi 5.0 tadi, bukan seperti ini konsep pintarnya gitu. Jadi anak-anak yang disebut pintar itu adalah anak-anak yang bisa menyelesaikan masalah dengan tanpa masalah.
Jadi penyelesaian masalah pun di sini ada banyak subnya gitu. Kamu ibarat ada tembok nih, kamu punya masalah, punya problem, kamu mau lewat, tapi kehalang tembok. Kita bisa menyelesaikan masalah dengan cara tubruk aja tembok iki sampai benjut, babar bundas, yo wes. Yang penting tembok iki ambrol, kowe iso lewat. Sama ini iso lewat, Mbak, tapi bundas kabeh. Apakah ini menyelesaikan masalah? Iya. Tapi menambah masalah juga. Iya. Jadi inilah kepintaran kita diperlukan. Bagaimana kita bisa melewati tembok ini dengan seaman mungkin, seefektif mungkin. Nah, di sini nanti ada strategi di situ, ada kemampuan problem solving di situ. Itulah yang disebut pintar. Kemudian bagaimana kamu bisa berpikir kritis tentang apapun yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasakan, kamu alami. Itulah yang disebut pintar. Jadi critical thinking bukan sekedar nilai kuantitatif yang tertuang di nilai ulanganmu gitu, atau nilai rapotmu. Pintar ini sangat luas dan lebih kompleks, jauh lebih kompleks daripada yang tertuang di nilai rapotmu. Ada banyak tuntutan untuk bisa menjadi pintar dalam konteks ini. Pertama, kamu harus mampu menyelesaikan masalah. Yang kedua, kamu harus mampu berpikir kritis. Dan yang ketiga, kamu harus mampu menjadi sosok yang kreatif. Kreatif itu wajib, bukan sunnah. Iya, kalau kamu ingin hidup nyaman di 5.0. Kreatif itu artinya kita menciptakan, mengembangkan, bukan hanya menggunakan. Wajib, Mbak. Kalau kamu nggak kreatif, tertindas kamu di 5.0. Karena sudah itu sama berdampingan dengan teknologi tadi itu ya Bu. Iya, kita berdampingan. Kalau misalkan kita nggak kreatif, ya kita ditinggalkan. Seperti itu. Nah, itu tadi yang disebut dengan kemampuan kognitif. Kita harus pintar dalam aspek yang kita sebutkan tadi. Nah, yang kedua, soft skill, Mbak. Jadi banyak yang belum paham bahwasannya pengetahuan dan keterampilan iya penting, tapi itu bukan satu-satunya yang penting. Ada lagi soft skill. Soft skill itu bahkan sekarang kalau katanya Pak Teguh itu ketua PKK SMK kita ya. Ya, betul. Jadi perusahaan itu sebenarnya nyarinya itu bukan yang pinter banget atau teruampil banget, tidak. Keterampilan, pengetahuan itu bisa dilatih. Tapi yang soft skillnya bagus, soft skill itu adalah tentang karakter bawaan. Itu tidak bisa sulit kalau memang dia dari karakter alaminya sudah buruk untuk dibengkokkan, bukannya nggak bisa ya, tapi sulit. Lah, soft skill ini apa? Ya, kemampuan kita untuk berkomunikasi, kemampuan kita untuk berbaur satu sama lain, kemampuan kita untuk bertahan menghadapi kenyataan hidup, kemampuan kita untuk memaafkan, kemampuan kita untuk bangkit setelah jatuh. Ini bukan skill yang diperlukan, tapi soft skill. Itu. Bagaimana kita bisa memotivasi diri kita sendiri, itu soft skill. Bagaimana kita bisa menempelkan tanggung jawab itu sebagai identitas, bukan suatu tekanan, itu soft skill. Bagaimana kita bisa on time tanpa harus diuber-uber. Lebih susah mana kira-kira? Soft skill atau skill? Soft skill. Nah, iya. Karena ini prosesnya panjang. Iya, betul. Dibiasakan. Dari kita kecil hingga kita di usia sekarang, ya itulah soft skill kita terbentuk dari rentan waktu yang sekian lama itu. Kalau misalkan skill, Mbak Dela misalkan migas ya, jurusan migas. Misalkan Mbak Dela mau mengukur kepekatan minyak gitu ya, 1 minggu mungkin bisa dipelajari ya. Kalau soft skill itu bukan dipelajari tapi dibiasakan, dan ini perlu rentang waktu yang sangat lama. Kemudian yang ketiga tadi, teknologi itu sendiri tentunya ya. Jadi kita jangan mager, nggak mau update informasi, nggak mau belajar, udah kayak gini aja wes, yang penting aku sih soweanan ya wes. Enggak ya, jadi memang kita benar-benar harus aktif untuk mencari ilmu-ilmu baru, untuk mempelajari ilmu-ilmu baru, mengaplikasikannya ilmu-ilmu baru tersebut. Itu sih kiranya. Ya, baik.
Bu Mita, kita kan ini di istilahnya SMK gitu ya Bu, sekolah menengah kejuruan. Ya. Dan pastinya kita masuk SMK ini kan juga dengan tujuan untuk mempelajari satu bidang kompetensi yang sudah kita pilih dari awal itu. Nah, kalau dari sekolah kejuruan sendiri itu kira-kira sekolah itu punya misalnya langkah misalnya usaha apa untuk mendukung siswanya itu untuk menghadapi industri 5.0 tadi itu. Ini khususon SMK Khususon atau SMK. sekolah pada umumnya? Khususon SMK. Khususon ya? SMK. Oke. Tak buka satu kenyataan pahit ya Mbak ya. Sampai nojo geblak Kak ya. Apalagi kamu jurusan migas ya? Iya, betul. Kamu kelas berapa Kak? Kelas 11. Oh kelas 11. Belum terlalu mikir mungkin ya. Jadi saya ambil contoh jurusan migas saja nih Mbak ya, biar kita lebih chemistry ya. Ketika masyarakat luar mendaftarkan anaknya ke SMK 1 nih, jurusan yang paling atas untuk dipilih itu pasti migas. Iya, betul sekali. Harapan mereka, karena konon katanya di Tuban itu mau dibangun kilang. Sehingga anak-anaknya ketika lulus itu nanti bisa langsung bekerja di kilang itu. Itu ekspektasinya. Sayangnya, realitanya tidak seperti itu. Kalaupun kilang itu nantinya menyerap tenaga kerja dari lokal Tuban, itu tentunya ring 1 sebagai kompensasi mereka karena sudah memakai wilayah tersebut. Nah, terus apa kabar dong ini yang ring 2, 3 dan selanjutnya? Ya wassalam. Kasarannya, insya Allah kamu nggak kepake. Makanya ini tadi Bu Mita katakan, tak kasih tahu satu kenyataan pahit kalau dibilang pahit, namun manis juga kalau kita bisa melihat dari sisi yang lain. Terus gimana dong? Apakah ada solusi? Ada. Kamu harus menambah amunisimu untuk bersaing. Artinya kalau misalkan ini yang kamu bidik ini adalah kilang itu tadi, ya kamu harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, alias kuliah. Nah, kalau pertanyaannya dari SMK sendiri, apa yang dipersiapkan untuk menghadapi 5.0? Tentunya kalau yang bisa kita fasilitasi di SMK ini, ya kita lakukan. Kita bekali anak-anak dengan hard skill dan soft skill. Namun, jangan lupa tuntutan pekerjaan saat ini dengan nanti di 2045 ya, 2045 sudah jauh berbeda. Kalau sekarang ijazah SMK bisa digunakan untuk melamar pekerjaan. Belum tentu nanti di 2045 itu masih dalam kondisi yang sama. Nah, kalau misalkan yang pertanyaannya tadi ya, yang perlu dipersiapkan lagi, ya kita pahamkan ke anak-anak 2045 itu pelakunya sampean. Itu kita tanamkan berkali-kali di situ, di setiap kesempatan. Tidak hanya di waktu pelajaran di kelas, namun juga di setiap kesempatan. Di situ pelakunya sampean. Kok bisa? Sekarang usiamu berapa, Mbak? 16. Iya. 16 nanti di 2045 kamu sekitar berapa ya? 39-40-an ya? Nah, itu adalah usia matang untuk menempati posisi manajerial. Posisi yang sangat strategis untuk melakukan perubahan-perubahan. Nah, itu yang kita terus acek-acek itu bahasa Indonesia apa sih? Acek-acek. Apa Pak acek-acek bahasa Indonesia Pak? Kita acek-acek. Yang kita ngono ku lho pokoke misalnya tak acek-acek, oh jajan sembarangan kok watuk ngono ku lho, diacek-acek, dipesankan dengan benar-benar pesan gitu loh.
nanti pelakunya sampean. Jadi baik buruknya proses sampean sekarang itu menentukan apakah 2045 ini Indonesia jadi apa enggak. Generasi emas itu kan baru harapan, yaitu Iya, impian betul. ya. Sido apa ora? Yo nek sido ngono kan. Iya. Loh, Bu Mita kok pesimis? Tidak, bukan pesimis. Tapi ini benar-benar tidak akan terwujud kalau misalkan dari sampean sendiri sebagai pelaku tidak segera meruncingkan diri untuk bisa menembus tantangan-tantangan yang ada di depan. Jadi yang bisa dilakukan SMK yaitu kalau sekolah menengah kejuruan lo ya, ia memberikan bekal hard skill, soft skill sesuai dengan kapasitasnya, karena ada kapasitas yang tidak di SMK namun di sekolah lanjutan seperti itu, dan memberikan wawasan-wawasan serta pembekalan karakter. Itu aja sih kiranya. Jadi melanjutkan itu juga sangat penting gitu ya Bu. Kalau kita bicara konteks 2045 sangat penting, Sangat penting. sangat penting. Kayak dulu waktu ibunya Bu Mita jadi guru, dia lulusan SMA sudah bisa jadi guru. Tapi dulu namanya bukan SMA ya, apa ya, SPG itu, Sekolah Pendidikan Guru. Iya benar, benar Pak. SPG, Sekolah Pendidikan Guru, itu sudah bisa menjadi guru. Namun ketika Bu Mita, eranya Bu Mita, kalau nggak sarjana ya tidak bisa menjadi guru. Nanti beda lagi, mungkin di era 2045 sudah tuntutannya beda lagi. Seperti itu. Jadi kembali lagi, sekarang kan misalnya di lingkungan sekitar aja ya Bu, misalnya di teman-teman saya gitu kan, kayak gini, aku masuk SMK ini tujuannya kan mau bekerja. Betul. Ya. Nah, tapi kalau misalnya pemikirannya seperti itu terus, itu kan nanti juga apa yang mau ditujukan di 2045 itu kan juga bisa saja tidak tidak sesuai tujuannya tadi itu Bu. Jadi begini, iya memang. Dan dibangunnya SMK sendiri itu memang tujuannya untuk mencetak generasi produktif lebih dini gitu kan. Ya. Iya kan? Iya. Jadi gimana anak-anak ini begitu lulus bisa sudah langsung nyemplung di dunia Kerja. industri ya, Industri, iya. kerja. Nah, namun semua itu ada plus minusnya. Semua itu ada plus minusnya. Sekarang tak buka kenyataan pahit lagi ya. Kalaupun kamu setelah lulus SMK ini langsung bekerja, apakah bisa? Sangat bisa, sangat bisa. Apalagi untuk SMK 1 yang alhamdulillah kita sudah dikenal oleh industri. Kakak-kakakmu yang belum lulus pun mereka sudah pada dicomoti tuh sama industri. Belum lulus tapi sudah dapat pekerjaan. Tapi untuk jenjang karir ke depannya, anak-anak SMK ini pertama posisinya tentunya adalah di posisi pelaksana. Posisi pelaksana itu bisa dibilang amit loh ya, posisi yang paling rendah dalam suatu perusahaan. Kita nggak boleh naif juga gitu loh. Kok bisa? Ya iya, karena modal kita ijazah SMK. Nah, kemudian mereka biasanya kontrak, Mbak. Apakah mereka begitu diterima nih ya, diterima di Denso, Astra misalkan, mereka langsung jadi karyawan tetap? Enggak dong. Kontrak. Kontrak itu biasanya 2 tahun selesai. Ini juga ada tujuannya untuk efektivitas biaya operasional perusahaan. Kalau misalkan mereka mempertahankan satu karyawan dalam waktu yang lama, tentunya tuntutan si karyawan akan meningkat dong. Kenaikan gaji, kenaikan pangkat, dan segala macam. Itulah kenapa perusahaan memberlakukan sistem kontrak yang mana dia terus merekrut karyawan baru. Kalau di posisi pelaksana, apakah tidak riskan untuk perusahaan? Tidak, karena pelaksana itu mungkin kalau nggak operator, mekanik. Operator mau setiap tahun ganti juga nggak masalah, tugasnya kayak gitu-gitu aja gitu kan. Mekanik pun kalau misalkan di level pelaksana itu ya kerusakan ringan. Jadi misalkan setiap tahun ganti orang nggak masalah. Beda kalau kamu kuliah kemudian menempati posisi manajerial. Di posisi manajerial ini kunci-kunci perusahaan kamu udah pegang. Jadi kecil kemungkinan kamu 2 tahun berhenti. Paham ya? Ya. Ya memang SMK ada biar untuk bekerja, tapi ya ada plus minusnya juga. Masalahnya kita berada di
kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Ada yang mampu menguliahkan putra putrinya, ada yang memang benar-benar dalam kondisi belum bisa, seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk persiapan nanti, di mana semuanya sudah serba modern, tuntutan hidup juga sudah semakin kompleks, kemudian persaingan untuk mendapatkan lowongan pekerjaan juga semakin ketat. Saran kami selaku pembimbing anak SMK, sekalipun kamu lulus langsung bekerja, itu tetap ada goal setting setelahnya kamu kuliah gitu. Jadi kamu lulus SMK, misalnya saat itu tidak ada biaya, benar-benar tidak ada biaya untuk melanjutkan, atau mungkin kamu harus memikirkan sekolah adikmu, ya, kadang kan begitu ya, atau kamu mungkin harus membantu perekonomian orang tua. Nggak masalah, kamu kerja dalam jangka waktu tertentu, namun tetap sisihkan uangmu, uang itu yang nantinya untuk kamu melanjutkan. Jadi kamu harus upgrade kemampuan. Kemampuan itu yang jadi amunisimu nanti untuk bersaing di 5.0. Seperti itu. Tadi kan tentang pekerjaan dan juga lowongan pekerjaan gitu ya Bu. Nah, kan di SMK sendiri ini selain bekerja melanjutkan kan juga ada yang namanya kewirausahaan gitu. Nah, apakah di era industri 5.0 ini kita bisa menciptakan sebuah lapangan pekerjaan, dan apakah itu memungkinkan atau mungkin bagaimana menurutnya Bu Mita? Ya sangat memungkinkan lah. Makanya kenapa yang diperlukan apa tadi? Kreativitas salah satunya, soft skill juga. Di soft skill itu ada daya juang ya, ada daya juang gimana kalau misalkan saya mencoba ini gagal, saya mencoba yang ini gagal, saya mencoba yang ini. Kreativitas juga seperti itu. Ya sangat mungkin. Nggak akan ada ceritanya perkembangan dari 1, 2, 3, 4 sampai menuju 5 kalau misalkan nggak ada orang yang berpikir saya mau menciptakan lapangan pekerjaan atau profesi baru atau apalah. Kalau misalkan nggak ada yang mikir saya mau menciptakan sesuatu yang baru, ya nggak ada ini perkembangan 1, 2, 3, 4, 5. Ya sangat bisa kamu menciptakan lowongan pekerjaan, sangat bisa. Monggo, makanya jangan batasi diri kamu gitu loh. Kamu mikir, oh, ketok ini misalnya aku nggak ingin ini, api iki. Jangan berhenti di pikiran, harus dieksekusi gitu loh. Aplikasikan. Jadi harus benar-benar kayak yang ada di pikiran tuh benar-benar kayak dicoba gitu ya. Iya. Lalu menciptakan lowongan pekerjaan itu kan berawal dari ide toh. Iya. Nah maka dari itu, cuman kalau ide aja ngide toh, nggak ada eksekusinya, nggak ada aplikasinya, ya masa jadi lowongan pekerjaan, kan nggak bisa. Jadi sangat bisa kita menciptakan lowongan pekerjaan baru di era 4.0. 5.0 sangat memungkinkan. Karena semakin ke sana, semakin ke belakang, orang-orang itu semakin open minded gitu loh. Semakin mudah bosan juga dengan apa yang sudah ada. Jadi tentunya akan lebih banyak lagi peluang lowongan kerja yang bisa kita ciptakan. Nah, mungkin Bu Mita ada pesan deh untuk teman-teman, khususnya ya teman-teman SMK mungkin Bu, untuk ya tadi itu 5.0 atau tahun emas 2045. Pesan ya? Ya, pesan. Kalau saya pesan jangan nyontek, mesti gak dibadai ya. Kalau misalkan saya pesan kamu nggak boleh pacaran, mesti juga dibadai. Jadi untuk anak-anakku di sini itu sadarilah bahwasannya akan seringkali kamu jumpai kesenjangan antara ekspektasi dan realita. Seperti halnya di 2045 Indonesia disebut sebagai tahun keemasan. Itu adalah harapan impian yang kita impikan, tapi itu belum terrealisasi. Nah, juru kuncinya itu ada di kalian gitu. Ada di Mbak Dela, adik-adik Mbak Dela, sekarang yang masih anak kecil.
nantinya yang akan memegang peranan terbesar di saat itu. Nah, apakah 2045 itu benar-benar jadi tahun keemasan seperti yang kita gadang-gadang ataukah tidak? Ini sepenuhnya tergantung pada kamu, kalian. Gitu. So, berhentilah rebahan di zona nyaman. Seringkali orang itu berpikir antara zona nyaman dan zona aman itu adalah hal yang sama. Tidak sama. Zona nyaman dan zona aman itu tidak sama. Itu bertolak belakang. Kalau kamu pengen aman, kamu harus keluar dari zona nyaman. Kamu gak pengen tanya, kok bisa, Bu? Gak bisa, Bu. Kok bisa? Gak bisa. Jadi kalau kamu pengen aman, aman ini kan dari semua konteks ya. Aman finansial, ya kan? Betul. Kemudian aman sosial, aman apa lagi dong, Mbak? Contoh misalkan kamu di sekolah, kamu pengen aman dari marah-marahnya bapak ibu guru. Artinya kamu harus mengerjakan tugas tepat waktu. Kan keluar dari zona nyaman. Jadi ini sesuatu yang sangat bertolak belakang. Kalau kamu pengen aman dalam banyak aspek, kamu harus keluar dari zona nyaman dan melakukan apa yang harus kamu lakukan. Tapi kalau kamu tetap mau di zona nyaman, kamu akan tidak aman dari banyak aspek. Finansial, kalau kamu terus-terusan di zona nyaman ya, finansialmu akan berantakan. Pekerjaanmu akan serabutan. Ya kamu nyaman-nyaman aja, gak apa-apa saya kerja kayak gini, yang penting dapat rezeki halal, gak masalah. Pernah saya ngobrol sama anak, ketika saya tanya, kamu mau tak setelah lulus kuliah jadi tukang becak? Tanpa saya mengecilkan profesi tukang becak. Dia jawab, ya nggak masalah, Bu. Saya jadi tukang becak. Tukang becak itu juga halal. Yang penting saya tidak mencuri. Iya, tukang becak itu profesi yang halal. Rezekinya berkah barokah insya Allah. Tapi kamu tahu kenapa kok ketika anak itu masih kecil, kamu pun juga termasuk mungkin ya, ditanya, Le, Dok, cita-citamu apa? Kok mereka nggak ada yang jawab pengen jadi tukang becak? Mereka jawabnya pengen jadi guru, pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, pengen jadi profesor, pengen jadi presiden. Tanpa mengecilkan profesi tukang becak, sekali lagi. Namun, profesi itu ada yang diminati, ada yang tidak diminati. Dan ada sebabnya kenapa profesi itu diminati dan juga kenapa profesi itu tidak diminati. Jadi begitu. Kenapa mereka nyebutnya siapa yang jadi guru, presiden, insinyur? Ya itu profesi yang diminati. Kenapa? Mungkin karena dipandang lebih keren, penghasilannya banyak. Mungkin loh ya dipandang seperti itu. Kalau misalkan kita dikasih pilihan, bapak-bapak yang sekarang narik becak, misalkan beliaunya bisa memilih yang lain, saya yakin kok pasti memilih yang lain. Pasti memilih yang lain. Tadi tanya apa tuh, Mbak? Ojo kene-kene ini Pesan, Bu, buat teman-teman. Oh iya, pesannya. Itu pesannya, intinya itu kamu pantaskan diri kamu semaksimal kemampuan kamu. Jangan terjebak di zona nyaman. Amankan slot 5.0 mu tuh mulai dari sekarang, bukan nanti gitu. Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Kayak gitu. Dan kamu bisa memilih profesi apapun yang kamu mau. Apapun profesi yang kamu mau. Namun, di belakang pilihan itu tentunya ada effort atau usaha yang harus dilakukan. Lah iku sumbut no. Jangan kalau ditanya, siapa yang mau sukses? Saya. Siapa yang mau melarat? Nggak ada yang ngacung. Tapi setiap harinya dia rebahan aja. Dikon sekolah rasa-rasan, garap tugas rasa-rasan. Tapi dia mau sukses. Ditanya siapa yang mau melarat? Dia nggak mau. Tapi effort yang dia keluarkan tidak sesuai. Gitu loh. Jadi intinya itu apa yang kamu tandur. Yo iku sing mbok umbo sok mben. Nek misalnya di era 5.0 kamu ingin hidup nyaman, hidup layak, hidup aman, ya sekarang kamu prosesnya itu harus mau berusaha keras. Itu sih.
sangat itu sekali, memotivasi sekali. Macet ya. Iya betul. Rame pikiran-pikiran itu. Oke, ini saya sendiri ya, dan teman-teman saya sendiri juga sangat apa ya, termotivasi ini juga itu ya, Masa? bersama. Iya betul sekali. Oke, terima kasih ya Bu Mita atas waktunya hari ini. Sama-sama. Tidak terasa sekali, sangat seru pembahasannya ini. Oh iya, masa? Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk podcast Dispensif Tuban kali ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan. Rapakat. Sampai jumpa. Apakah? Rapakat.